Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man taba'a hudahu mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Sayyidat al-azizat, para bunda yang kami muliakan, puji syukur kehadirat Allah SWT di siang hari ini. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali bersama-sama di majelis kajian kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah. Terlebih dahulu mari kita awali dengan sama-sama membaca umul kitab surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Amin ya rabbal alamin. Baik, para yang muliakan, kita akan melanjutkan pada bahasan terakhir. Ini adalah, kalau dalam catatan saya, adalah pertemuan yang ke-25 di hadis yang ke-60 ya, atau 59? 59 Ustaz. 59 Ustaz. Oke, 59. Jadi ini hadisnya sudah saya tampilkan di layar. Ya, ini hadis, ada 3 hadis yang ini pendek-pendek lumayan berkaitan dengan siapa-siapa yang Allah kehendaki, siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan pada orang-orang, kan gitu ya. Ini hadisnya ini. Untuk pertama, kiranya Bunda Linia boleh baca Bun hadisnya, silakan. Hadis yang ke-59. Turunnya ada? Belum. Baik, kalau belum, dengan Ibu Emi, boleh Bun, Bu Emi. Oh, saya Ustadz. Ya Bun. Baik, sebentar Ustadz. Ya, saya tungguin, nggak apa-apa. Ini kenapa nih komputernya nih? Baik Ustadz. Silakan Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradallahu bi'abdihi khairah ahjalallahu uqubah fi dunya wa idza aradallahu bi'abdihi surah amsak anhu bizambih hatta yurufa bihi yaumal qiyamah. Artinya ada Bun? Ada. Apabila Allah mengendaki kebaikan bagi hambanya, Dia segerakan hukuman baginya di dunia. Dan apabila Allah menghendaki kejelekan bagi hambanya, Dia menangguhkan hukuman atas dosanya hingga menghukumnya pada hari kiamat. Baik. Hadis ini sesungguhnya bicara dan nasihat kepada kita agar sabar terhadap ujian dan cobaan yang Allah timpakan kepada hambanya. Jadi seorang muslim itu melihat sakit, melihat penyakit ya, melihat kesulitan, kesusahan, jikapun itu sebagai uqubah, sebagai azab, sebagai pembalasan keburukan, maka disikapinya bahwa itu pembebas daripada dosa. Dan memang ketika seorang muslim itu sabar terhadap penyakit yang diderita,
maka hakikat sakit yang diderita itu hakikatnya adalah pembebas dari dosa-dosa. Seperti itu. Itulah mengapa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu sabdanya mengatakan ajaban li amril mukmin. Kehidupan seorang mukmin, urusan mukmin itu, orang mukmin itu luar biasa, mengagumkan. Idza asabahu asyar, kalau diuji dengan keburukan, sabar, dia bersabar. Kalau diuji dengan kebaikan, syakara, maka dia bersyukur. Itulah orang mukmin. Jadi orang mukmin itu menerima takdir, menerima ketentuan Allah tuh nggak ada buruknya bagi dia. Kebaikan disyukuri, keburukan disabari. Nah, itu ya. Apalagi ada janji-janji bahwa kesabaran atas kesulitan yang diderita adalah cara Allah mempercepat hukuman azabnya dibanding nanti azabnya di akhirat, lebih baik di dunia. Kan kira-kira gitu tuh. Nah, gitu. Tapi sekiranya tidak dua-duanya, alhamdulillah, itulah yang kita cari, itulah yang kita harapkan. Dan itu tidak diuji dengan keburukan di dunia dan tidak ditimpakan azab di akhirat. Nah, itu harapan setiap kita orang mukmin. Gitu ya, Ibu. Jadi, idza aradallahu bi'abdihil khaira, jika Allah menghendaki hambanya. Berarti di sini hambanya itu berarti orang yang disayangi ya. Gitu ya. Seperti Nabiullah Ayub alaihi salam, kan gitu ya, yang ditimpa dengan penyakit yang luar biasa, kan gitu ya. Dan nabi-nabi sesungguhnya hakikatnya adalah orang-orang yang mendapatkan ujian. Tidak ada orang yang mendapat asyaddu balaan kecuali para anbiya. Tidak ada yang mendapatkan bala, cobaan ya, ujian, kesengsaraan yang diterima manusia ini, mereka yang terberat itu adalah para nabi dan rasul. Jadi kalau manusia itu dibanding para nabi rasul masih ringan, gitu ya. Nah, idza aradallahu bi'abdil khaira ajjala lahul 'uqubah. Ajjala, ta'jil itu artinya menyegerakan. Makanya ibu-ibu yang kami muliakan, kalau kita besok sebentar lagi datang nih Ramadan, itu ada ta'jil, jangan takjil, pakai ain tuh harusnya itu, gitu ya. Iya, ta'jilul futur, ta'jilul futur, ta'jilul iftar, ya. Itu artinya asalnya takjil itu menyegerakan. Al-iftar berbuka puasa atau memberikan buka puasa. Nah, gitu ya. Jadi kalau takjil, kalau pakai hamzah itu jadi artinya malah menunda. Nah, gitu. Maka itulah bahasa Arab. Beda sedikit aja maknanya jauh. Kalau takjil menyegerakan, kalau takjil artinya menunda, membelakangkan. Nah, kan jauh tuh artinya tuh. Padahal bedanya ain sama hamzah. Repotnya begitu ditulis bahasa Indonesia sama semua kan gitu. Yang enggak ada bedanya. Takjil semua istilahnya. Lebih parah lagi takjil itu adalah kolak. Nah, itu repot tuh. Jadi takjil itu gorengan, takjil itu kolak. Nah, ini yang salah kaprah kan gitu ya. Tapi ya sudah menjadi pemahaman. Jadi dibilang ada bapak-bapak ngomong, udah goreng takjil belum? Oh, takjil kok digoreng. takjil itu buka puasanya itu namanya takjil. Menyegerakan berbuka puasa dalam bahasa Arab namanya takjilul iftar. Gitu ya. Oke, terus ajjalalahul uqubah fid dunya, disegerakan balasannya ya, ukubahnya. Tadi ukubah itu apa? Balasan ya, azab semacam itu fid dunya, di dunia. Maka Bapak-bapak Ibu muliakan, ketika ada seseorang itu menghadap Sayyidina Umar bin Khattab ya, telah berzina, lalu kemudian mau dihukum, maka ada yang mengatakan sebaiknya ditunda saja. Maka orang itu mengatakan, tidak, saya ingin segera selesai urusan saya di dunia ini dengan Allah. Maka ditegakkannya hukum rajam, hukum jilid, hukum pecut dan sebagainya, dengan harapan bahwa kalau dia telah ditunaikan di dunia, maka tidak ada lagi tabungan azab untuk di akhirat. Begitu tuh. Jadi kalau orang sudah
laksanakan hukumannya di dunia, maka pendapat para ulama yang masyhur mengatakan selesai sudah hukumannya di akhirat dia. Itu pencuri dipotong tangannya, udah selesai dia. Seperti itu cara penebusan dosanya itu. Itu yang membunuh dengan qisas seperti itu. Jadi memilih segerakan di dunia hukumannya daripada nanti di akhirat. Kenapa? Kalau di akhirat sangat pedih hukumannya, luar biasa. Enggak selesai-selesai lagi. Wa idza aradallahu bi'amdihi syarra, kalau Allah ingin keburukan pada hambanya, amsak anhu bidzambihi. Allah cegah gitu kan datangnya azab itu, meskipun itu karena dia berdosa, tapi kok hidupnya nyaman, tentram, enak kan gitu ya. Nah, itu yang kita bahas di dalam kajian 2 mingguan yang 2 minggu yang lalu, itu namanya istilah istidraj. Namanya istidraj. Apa? Dihadirkan kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan dalam rangka untuk menimpakan azab yang lebih besar lagi di akhirat nanti. Tampaknya nih nikmat, tapi hakikatnya azab. Zahiruhun ni'mah wa batinuhul azab, gitu ya. Atau zahiruhur rahmah wa batinuhul azab. Artinya yang tampak dalam penglihatan manusia itu adalah kenikmatan-kenikmatan. Orang nggak pernah sujud, nggak pernah sholat, tapi hidupnya enak, bahagia, sejahtera, hartanya banyak. Nah, itu kalau orang yang nggak sholat, orang yang nggak taat sama Allah, itu bisa jadi namanya istidraj. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau ketemu di tangan orang yang saleh, maka itu nikmat yang luar biasa. Hatta yuwafiya biya yaumil qiyamah, sampai dia memenuhinya kesalahan-kesalahan yang dideritanya itu, yang dilakukannya itu, dengan derita azab yang akan diterimanya nanti di akhirat. Tuh, Masya Allah. Tuh gitu ya. Jadi ini menjadi bekal bagi kita. Jadi kalau mendapatkan musibah apa itu, kalau mau menggunakan hadis ini sebagai satu cara healing, itu kan bukan hanya jalan-jalan ya. Orang bilang lagi healing, jalan-jalan. Healing itu membaca ayat atau hadis yang menenteramkan hati, menenteramkan pikiran kita. Itu namanya healing. Dalam agama begitu healing. Oke. Tuh pesannya begitu tuh hadis tadi. Mari kita lanjutkan dengan makna perkata. Tapi sebelum makna perkata, mungkin ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan berkaitan hadis ini, boleh silakan. Kalau ada yang berkaitan dengan makna hadis ini ingin ditambahkan atau ingin tanyakan pemahamannya, ada yang perlu diperjelas, silahkan. Cukup ya? Oke, cukup. Gitu. Kita lanjutkan ke makna perkata. Ini hadis ini dapat kita temukan di dalam kitab Hadis Sahih Ibnu Hibban nomor hadis 4405. Dapat juga ditemukan dalam Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 2936. Tuh, Bapak Ibu. Hadisnya banyak-banyak ya, nomor 4000. 2000. Nah, sekarang mari kita lihat makna perkata. Idza, apa idza artinya? Apabila. Apabila. Arada, menghendaki, mengingini, menghendaki. Allah. Bi, ya. Bi itu sebenarnya di sini tidak diterjemahkan ya. Ya, tidak terjemah secara khusus. Ya, tapi di sini terhadap. Itu. Jadi kalau Allah menghendaki mengazab hambanya, maksudnya begitu. Jika Allah menghendaki hambanya, hamba, hi-nya al-khaira, kebaikan, ajala. Tadi apa ajala artinya? Ajal. Menunda. Pakai ain. Menunda, bukan salah, menunda. Menyegerakan. Kalau pakai ain, menyegerakan. Bukan menyegarkan, menyegerakan. Oh, itu tuh. Ta'jil. Tadi kalau menunda apa, Ibu-ibu? Ajala. Pakai hamzah. Ya, pakai hamzah. Ta'jil. Itu sama juga ajalin qarib, ila ajal.
ajal. Nah, kalau ajal dalam konteks itu, ajal itu waktu yang telah ditetapkan. Waktu masa tuh, ajal, batas masa itu namanya ajal. Batas waktu itu namanya ajal. Nah, jadi ajal itu bukan kematian. Salah satunya saja kematian. Gitu ya. Kalau kita misalkan minjem buku ke orang, berapa lama saya pinjam? 1 minggu, 1 pekan. Dari hari Senin ini sampai Senin depan. Nah, Senin depan itu ajal pengambilan buku. Bilang, masa ajal pengambilan buku? Bukunya hidup gitu ya kan gitu. Jadi ajal itu masa rentang waktu, masa waktu itu ya yang dijanjikan. Ya, maka dalam Quran bilang wa ila ajalim musamma. Ila ajalim musamma. Musamma yang dinamai. Maksudnya yang sudah tertulis. Waktu yang sudah tertulis berarti sudah tetapkan, sudah diagendakan. Nah, kaitannya kalau kita dalam bahasa Indonesia, kalau kita bicara ajal, memang konteksnya kematian. Padahal ajal itu tidak selalu konteksnya kematian. Apa saja batas waktu yang ditentukan itu namanya ajal. Batas waktu. Iya, batas waktu. Misalkan ada orang masuk satu venue ya. Waktunya 90 menit. Itu setelah 90 menit udah tiba ajal. Udah tiba ajalnya. Maksudnya sudah tiba masa akhirnya. Masa berakhirnya. Waktu yang ditetapkannya udah selesai. Lahu bagi. Nah, bagi Al-uqubah baginya. hukuman. Fi dunya di dunia. Dan bukan dan dun. oh, Dunia ini bukan adanya tapi dunia. 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 Wa dan Ida apa? Apabila aroda Apa tadi aroda? datang menghendaki Allah bi'abdihi terhadap Allah terhadap hambanya asyar keburukan. Amsaka dia tahan. Tahan. An dari dengan atau karena bisa karena itu karena dosa sampai betul hatta sampai wafi memenuhi menyempurnakan bihi yaumal qiyamah dengannya dosa itu yauma apa yauma hari ada yang kurang yauma kan hari. Jadi yauma itu pada hari kiamat. Benar, kiamat. Kalau yaumun hari, yauma pada hari. Oh, yauma pada hari. Betul, itu bunyinya. Bedanya kecil aja sih. Yauma pada hari. Oke. Ada yang tanya di sini Bapak Ibu? Tentang kata-katanya cukup ya. Sekarang jenisnya apa nih? Ida itu isim, fi'il atau huruf? Isim dia. Isim apa namanya? Dzaraf. Bisa juga syarat. Menghendaki. Betul.
Kalau aroda fi'il ya. Fi'il madi. Fi'il apa nih? Fi'il maldi. Mati. Apa arti maksud fi'il maldi itu apa? Fi'il yang menunjukkan waktu bagaimana maldi? Telah. Telah berlalu. Allah isim ya. Isim. Namanya lafaz apa ini? Dalalah. 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 Terhadap Bi huruf ya. Huruf jar. huruf Jar. Sahih. Abad Sim. isim. Masdar. Masdar. Abada yang bulu abadan wa ibadatan. Nya isim ya. Isim apa nih? Mir. Dhamir. Domir. Ya, isimnya isim dhamir. Al khair. Sim. Dan isim. Isim apa nih? Isim. Sifat ya. Isim. Si- Al khair ya. Al khair Isim. isim sifat. Sifat. Anjala Jalan Fi'il. dan fi'il. 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 Fi'il apa nih? Madi. Mati. Li. Lah. Li. Li. Huruf. Huruf. Huruf jar. Huruf apa nih? Jar. Oke. Hu. Sim. Isimnya isim apa, Bun? Domir. Domir. Sahih. Akubah. Al-uqubah. Uqubah. Sim. Isim. Anas. Betul, muannas. Masdar ya. Masdar anas. Masdar. Dan jenisnya Anas. Anas. Fi. Fi huruf Fi. jar. Fi itu huruf. Jar. Jar. Ad-dunya. Dunia. Sim. Isim. Isimnya isim apa nih? Isim mufrad ya. Mufrad, muannas, tapi mufrad, muannas. Ini tuh sifat dan dia muannas. Dunia Dunia itu sifat Ustaz. Iya, dunia itu sifat. Dunia itu mudzakarnya itu muannas tuh. Mudzakarnya adna. Kalau mudzakar adna, kalau muannas dunia. Kalau azim, azim kan itu ya, azim. Kalau isim tafdilnya azam, muannasnya uzma. Hasanun, hasanun. Hasana. Isim tafdilnya ahsan. Muannasnya Hasana. bukan. Muannasnya husna. 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 Dunia, husna, mulia, uzma, kubro. Ah itu tuh modelnya sama tuh. Dia isim sifat namanya. Namanya isim tafdil. Isim tafdil itu masuk kategorinya isim sifat. Lanjut, Bu. Dan Huruf jar. Atau. huruf atau idza Sim. isim. Isim apa? Idza Syarat. syarat. Bisa juga tadi apa tadi di atas? Zarab. Aroda. Menghendaki. Fi'il. Fi'ilnya fi'il apa nih Bapak Ibu? Fi'il madi. Betul. Madi itu yang menunjukkan waktu kapan madi? Telah. Lampau. Kalau yang sekarang akan datang? Mudhari. Mudhari. Kalau yang perintah? Amar. 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 Sahih, fil amar tuh ya. Allah tadi sudah ya isim. Isimnya lafaz Jalalah. Bi. Huruf. 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 Huruf apa? Ya.
jar, jar, Abad. Tadi sudah ya. Isim. masdar, Nah. I. Isim. isim domir, Domir. Betul. Asyar. sim, isim Isim. Ini masdar. masdar sifat ya Ustaz. Masdar. Bisa juga dia sifat ya. Sifat. Syarru. Tapi biasanya dipakainya masdar. Syarrun. Kalau masdar, kalau sifatnya ya saru juga ya masih. Dua-duanya. Masdar bisa, sifat bisa nih. Tapi kalau ini bilang syarrun, gitu ya. Kadang-kadang menyebutnya syarrun. Baik, nah sini nggak usah dua, masdar saja. Syarro ya syuru syarrun. Amsaka fiil. Fiil apa Fi'il nih amr amsaka? ya. Madi. Amadi. Amsaka. Hmm. Kalau amsik baru amr tuh. Kalau amsaka fiil madi. mati, An, apa an? Huruf jar. Hurufnya huruf jar. Isim domir. Isim domir. Terus bi Huruf jar. huruf. jar, Apa nih huruf jar. Terus zambun jar, Zambun isim. isim. Isim isim, apa? Sifat. Masdar. masdar, Zambu dosa masdar. Ya kalau sifatnya muznibun yang berdosa. Yang berdosa muznib. Hu Isim isim. domir. Isim apa nih domir. Selanjutnya hatta, hatta itu huruf. Daraf ya. Huruf apa nih? Oh, huruf atof. Di sini macam-macam ya, Bun ya. Ada huruf ataf, ada huruf jar, ada huruf Oh nasab. ya, jar juga ya. Ya, nasab juga. nasab, Tergantung Hatta hal. yakuna. Itu berarti huruf nasab itu. Yuafi, fiil ya. yuwafi, fi'il, Fiil apa nih? Madi atau mudhari kalau ada yang depannya? Oh, mudare. Mudhari. Sahih. Bi, huruf. huruf Jar. 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 jar, Hi, Isim domir. isim domir, yauma, yauma. Masih ingat yauma? Isim, isim, Isim sorof. darab, Al-qiyamah, isim, manas. wanas. Waduh. Selesai itu Bun dari sisi kosakatanya, kata per kata, apa yang dikandung oleh hadis nomor 59. Penjelasannya nih kita belum penjelasannya Bun ya. Apa nih penjelasannya nih? Sebentar. Penjelasan. Untuk cobaan dan ujian bagi seorang muslim, bukan bentuk musibah yang diterima orang muslim merupakan bentuk cobaan dan ujian. Musibah tersebut adalah cara Allah untuk berikan hukuman agar dia terbebas dari hukumannya di akhirat.
Jadi tergantung kehendak Allah ya Ustaz. Iya, betul. Kenikmatan yang dihadirkan kepada orang yang durhaka, maka boleh jadi menjadi tujuan Istidrat. Allah ya untuk mengazabnya Di akhirat. lebih besar lagi. Dalam kurung istidraj. Istidrat. Itu. Maka bagi seorang muslim musibah ataukah nikmat mestilah disikapi dengan tepat sebagaimana contoh dan sabda Nabi itu apa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, nah gitu ya, yang menggambarkan indahnya perilaku seorang muslim yaitu apabila diuji dia bersabar dan apabila diberi nikmat diberi bersyukur. nikmat dia bersyukur. Gitu tuh luar biasa isinya tuh. Hikmah dan pelajaran. Suka dan duka hakikatnya adalah atas izin Allah. Kebaikan sumbernya dari Allah, adapun keburukan berasal dari diri sendiri. Iya benar, keburukan karena apa Bun? Karena kesalahan dari dirinya sendiri. Karena kesalahan dirinya sendiri itu, tapi Allah izinkan berarti kena kesusahan itu. Gitu ya. Suka dan duka hakikatnya dengan Allah, kebaikan sumbernya dari Allah, karena kesalahan dari diri manusia sendiri, hukuman yang didapat seorang muslim boleh jadi bagian dari apa cara Allah meringankan hukuman azab di akhirat. Iya betul, hukumannya di akhirat bisa meringankan atau kalimatnya menghapuskan. Luar biasa tuh ya. Ibu-ibu nih 3 aja nih hikmah pelajarannya nih. Ada yang tanyakan dari sini? Hukuman yang didapat seorang muslim boleh jadi bagian hukuman yang didapat seorang muslim di dunia boleh jadi bagian dari cara Allah menghapuskan untuk meringankan atau menghapuskan hukumannya di akhirat. Hadis ke-59. Sekarang hadis ke-60.
بأخيه خير فطهره. Jadi ibu-ibu kemarin hadis yang lalu kan kita tentang doa mau tidur ya. يقيني وصدقا. Tidur ya. Sudah diinikan ya, dipraktikkannya. Allah malaka aslamtu. أسلمت Terus وبك wabika tahu apa tuh? Tawajjah tuh ya. Wah, harus belum hafal benar Ustaz. Masih iya, catat. nggak apa-apa bun kan gitu. Wah, apa fawatu amri ilaika gitu ya. Alja'tu ilaika naula malja wala manja illa minka. Baik. Allah Artinya nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika. jadi dipraktekkan. Amri ilaika. Raja'tu dhuhri ilaika. Rohbatan warahbatan. Ilaika. La malja wa la Wala manja. manja Minka illa illa ilaika. ilaika. Betul. Amantu bika. Rohbatan warahbatan. Baik. Wah, luar biasa itu. Itu Nabi mempraktikkan itu. Nabi mempraktikkan itu. Baik. Lanjut ya Bun ya. Silakan. Ini tadi yang nomor 3 Pak Ustadz yang terakhir. Iya, mendarat apa yang mana tuh Bun? Belum kelihatan nih Pak Ustadz. Agak turun. Sebentar. Saya cek dulu yang nomor 3. Ini. Iya. Hukuman yang didapat seseorang muslim di dunia boleh jadi bagian dari cara Allah untuk meringankan atau menghapuskan hukumannya di akhirat. Tadi kan dicontohkan, misalnya orang yang dipotong tangannya karena mencuri. Betul. Nah, apakah itu hukuman yang artinya dilewatkan manusia, ataukah yang seperti yang terjadi di Pelumpang kemarin itu Pak Ustadz, saya sedih sekali. Kan banyak yang terbakar Pak Ustadz. Nah, apakah itu menjadi satu cara Allah untuk menghapuskan hukumannya di akhirat? Betul. Baik, makasih Bun. Luar biasa ya, kita mendengarnya ikut sedih juga ya saudara kita tuh. Kalau dia beriman, ibu-ibu yang kami lakukan, kalau dia beriman kepada Allah SWT, maka orang yang disebut ya orang yang tenggelam, orang yang mati tertubruk, tertabrak, orang yang mati terbakar, itu jika dia orang yang beriman, insya Allah itu masuk kategori daripada syahid di dunia. Kalau dia orang yang benar ya, yang saleh ya, kan gitu ya. Itu aja. Kalau dia orang kufur, kalau dia orang ini ya itu ya biasa saja jadinya. Gitu. Jadi itu semuanya hanya Allah yang tahu ya, semuanya hanya Allah, itu kan gaib ya. Tapi bahwa musibah yang diderita orang itu kalau dia seorang mukmin, maka itu boleh jadi cara Allah untuk meringankan azabnya di akhirat ya. Itu cara Allah. Dan kan tadi disebut bahwa orang-orang yang meninggal karena tertabrak, tenggelam, karena terhanyut dan sebagainya, itu termasuk adalah syahidun fil akhirah. Itu berbeda dengan syahid di dunia. Kalau syahid di dunia itu orang yang meninggalnya yang di peperangan itu, yang tidak perlu dimandikan, tidak perlu dimandikan. Cukup apa yang ada itu darahnya, pakaiannya disertakan dengan dirinya itu. Tapi kalau syahidun fil akhirah enggak, seperti biasa, nilainya saja dia itu seperti itu. Tapi kalau dia orang yang saleh begitu, maka dalam agama dia termasuk orang yang syahid, gitu ya, dapat pahala yang besar. Allahu a'lam. Begitu Bu. Ya, Pak Ustadz, tadi kan disebutkan kalau untuk yang beriman lah yang mungkin bisa menghapuskan hukumannya di akhirat. Benar. Tetapi kalau misalnya ini anak-anak, bukan misalnya, kan sebagian dari mereka itu anak-anak, Pak Ustadz. Anak-anak, iya. Nah, anak-anak ini kan bisa dikatakan ya belum bisa dari
orang tuanya beriman, Benar. mungkin juga yang orang tuanya non-Muslim. Jadi Benar. bagaimana dengan mereka ini? Oke. Jadi kullu maulud yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Itu hadisnya jelas ya. Bahwa setiap bayi yang terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, keadaan bersih, sehingga kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi, dan yang lain-lainnya. Dan ada kriterianya, ada batasannya. Kapan anak-anak itu fitrah itu? Anak-anak itu fitrah suci dari rahim ibu manapun itu sampai dengan usia balik. Ya. Jadi kalau ada bayi meninggal di masa sebelum balik, maka mereka itu kategorinya sebagaimana di dalam riwayat bahwa dia termasuk dari ahli surga. Ahli surga. Dia termasuk ahli surga. Gitu. Jadi meskipun orang tuanya Nasrani, orang tuanya Yahudi, orang tuanya kafir, anaknya yang belum balik itu, maka dia bagian daripada ahli surga insya Allah. Itu enaknya begitu. Tapi kalau sudah balik, yaitu hukuman tanggung jawab masing-masing. Gitu ya. Sekira itu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi orang anak-anak yang bayi-bayi meninggal waktu kecil, gitu ya. Itu sebelum balik. Sebelum balik. Ini Pak Ustadz, mereka yang anak-anak itu yang dirawat di ICU ini kan nggak bisa kebayang bagaimana. Iya betul. Maka Bapak Ibu muliakan nih, kalau kita mendoakan jenazah, beda kan ya, doa jenazah dewasa dan doa kepada jenazah yang anak-anak kan beda itu doanya itu. Jadi kalau jenazah itu anak-anak, maka doanya ya Allah jadikan anak ini sebagai tabungan kebaikan bagi orang tuanya. Gitu, tabungan kebaikan disebutnya begitu. Allah menj'alhu salafan wa dukhran li abawaihi. Jadi kalau dia adalah orang yang kalau anak yang saleh bagi orang tua yang saleh, anak kan biasa ya, sama aja ya. Itu nggak tahu apa-apa dia. Tapi kalau dia orang tuanya saleh, maka anak yang diambil oleh Allah di masa kecil itu tabungan kebaikan bagi orang tuanya jika orang tuanya sabar menerima itu. Syaratnya orang tuanya sabar. Itu ya. Oke. Nah, jadi itu. Tapi kalau orang tua kan ya Allah ampunilah dia, maafkanlah dia, hapuskan dosa-dosanya. Kalau anak kecil nggak ada ampunkan dosanya, nggak ada. Wong dia nggak berbuat dosa kok. Itu berbuat salah beda dari dosa. Berbuat salah anak kecil kan tidak dianggap sebagai satu perbuatan dosa. Maka ketika anak itu meninggal, yang didoakan adalah orang tuanya. Ya Allah jadikan anak ini sebagai tabungan kebaikan bagi orang tuanya di akhirat nanti. Itu. Jadi, tapi kita kan nggak mendoakan supaya orang ada anak yang meninggal waktu kecil. Ini sebuah penghiburan. Ya, sebuah penghiburan bagi orang-orang yang luar biasa diambil anggota keluarga anaknya di waktu kecil itu kan deritanya luar biasa dibanding kalau misalkan sama juga menderita tapi tidak sebanding kalau yang wafat misalnya orang yang sudah sepuh di keluarganya yang sudah 80 tahun, 90 tahun, ya beda. Kan gitu ya. Kalau yang masih usia 3 tahun, 4 tahun, wah itu pukulan berat bagi keluarga itu. Luar biasa beratnya. Maka pantas kalau doanya itu bagi orang tua yang sabar, anak yang meninggal di waktu kecil itu entah karena kelelap, karena terlindas apapun meninggal karena sakit, karena penyakit, karena apa, itu yang didoakan adalah orang tuanya. Begitu, insyaallah ya. Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih sama-sama. Ada lagi? Ada lagi Ustaz. Iya, monggo Pak Haji Satono. Ustaz, ini kan kalau tadi itu doa untuk apa dari anak maupun dari orang tua. Nah, sekarang kan kita kalau berdoa biasanya kan mesti untuk kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Nah, itu peran dari doa saudara-saudara kita sama muslim itu gimana nantinya itu, Ustaz? Maka benar tuh, sampai semua tuh doanya, Pak.
Jadi orang itu, orang mukmin yang dimanapun, kapanpun, itu selalu didoakan oleh saudaranya. Maka Nabi mengatakan termasuk doa yang mustajab itu yang tersampai itu adalah doa dari seorang muslim untuk saudara muslim, tetapi yang didoakan tidak tahu. Kita juga tidak mendoakan si A si B kan, khusus. Ada khusus, ada umum juga. Maka doa Allah maghfir lil muslimin wal muslimat, kita tidak perlu sebut si A si B si C-nya, itu insya Allah akan tersampaikan semua. Dan kita tidak perlu merasa rugi bahwa kita mendoakan orang-orang yang tidak kita kenal, karena pada saatnya nanti kita juga kalau tidak ada akan didoakan oleh orang lain setelah kita. Mereka begitu. Jadi nggak usah merasa, ngapain saya doain, saya nggak kenal. Ya nggak apa-apa kalau nggak mau. Tapi kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita mendoakan orang, kita yang mendoakan pun akan mendapatkan balasan kebaikan itu. Dan nanti orang-orang yang setelah kita akan mengganti untuk mendoakan kita. Nggak berhenti-berhenti. Gitu. Satu saat, apa namanya, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dinasihatin kalau mau tidur mintalah maaf kepada semua kaum muslimin dan muslimat. Maka dia bertanya bagaimana caranya Rasulullah? Kalau minta maaf kepada kaum muslimin, kalau dia keluarga kita, tetangga kita masih bisa mau tidur kita minta maaf. Tapi kalau muslimin sedunia bagaimana caranya? Maka caranya doakan keampunan Allah untuk mereka. Karena doanya Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Gitu. Baik. Itu Pak Haji Satananya. Ya, artinya kemungkinan kita diampuni itu sebagai seorang muslim itu kan besar sekali itu harapannya. Benar. Iya, Pak. Maka berbahagia sekali umat Islam itu didoakan sesama saudaranya. Masya Allah. Dan orang muslim itu apa namanya, doanya kepada siapapun insya Allah ya, kan kalau syarat doanya terpenuhi ya, apa doa-doanya mustajab, maka sampai semua kepada orang tuh yang disebut muslim-muslimat tuh sampai sedunia dapat semua tuh, dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya dapat semua. Kenapa? Karena sebutannya yang hidup maupun yang sudah mati. Jadi semua dapat semua, kan gitu. Nggak pilih-pilih, nggak aja dia bilang Allah maghfir muslimin dan muslimat, ya Allah ampunilah kaum muslim muslimat di dunia ini baik yang masih hidup maupun mati, kecuali sini jangan ya, enggak kan gitu. Nggak ada gitu. Jadi dapat semua tuh benar. Ya, maka jangan lupakan doa itu. Itu kan kalau khotib Jumat itu bagian daripada syarat doanya kan itu. Ya, Ustaz. Kalau khotib Jumat mesti baca itu, khotib Jumat, khotib Id, itu mesti baca itu. Dia membacakan doa ampunan bagi seluruh kaum muslim muslimat. Baik, kita lanjutkan hadis yang kedua. Yang ke-60 maksud saya. Ibu, ini ada Bunia Dewi, ayah Bunia, silakan dibacakan hadis ke-60. Bunia. Ada bukunya, Bang? Ada nggak bukunya? Kalau nggak ada, boleh lihat di layarnya aja. Enggak. Oh, nggak baik kalau enggak. Silakan. Pak Haji Satono, bisa bacakan, tolong ini bacakan ini. Hadis ke-60. Hadis ke-60. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradallahu bi 'abdihi khairan fatakhalahu qubla qalbihi wa ja'ala fihi yaqina wa sidqa wa ja'ala qalbahu wa iya lima salaka fihi wa ja'ala qalbahu salimah wa lisanahu shadiqan wa khalliqatahu mustaqimah wa ja'ala udunahu sami'atan wa ainahu basiro. Baik. Artinya ada Pak Yasono? Ya. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka dia membukakan baginya kunci hatinya, dan dia menjadikan di dalamnya keyakinan dan kejujuran. Dia menjadikan kalbunya selalu menyadari apa yang ia tempuh,
dan dia menjadikan kalbunya selamat, lisannya jujur, akhlaknya lurus, dan dia menjadikan telinganya berpendengaran tajam dan matanya Penglihatan tajam. penglihatan tajam. Nah, baik. Masih berbicara orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan. Idza apabila aradallahu Allah mengingini bi'abdihi terhadap hambanya khairon kebaikan, maka bagaimana caranya? Ciri-cirinya bagaimana kalau Allah menghendaki seorang kebaikan? Orang itu baik kan gitu ya. Nah, kita urus ini mudah-mudahan kita termasuk ya Bun ya, Bapak Ibu ya. Fatahalahu qufla qalbihi. Allah bukakan baginya penutup hatinya. Yang tadinya nggak mau menerima agama jadi menerima, yang tadinya itu alergi kepada agama kok sekarang kok merasa nyaman gitu ya. Itu yang tadinya baca Quran berat sekarang jadi ringan, yang tadinya berkumpul dengan orang soleh itu ogah sekarang jadi senang. Itu tuh cara Allah memberikan kebaikan kepada seorang muslim. Karena ada tuh orang-orang yang apa namanya itu jahat, orang-orang yang pokoknya masa lalunya buruk lah, tapi kemudian oleh Allah diberikan akhir yang baik. Maka caranya dia sebelum meninggal menjadi orang yang berkumpulnya dengan orang yang baik, kan gitu ya. Badannya bertato dan sebagainya, tapi kemudian ikut pengajian, sholatnya luar biasa khusyuk, dan sebagainya. Lalu kemudian meninggal. Itu cara Allah mengingini kebaikan pada sisi orang. Itu. Kita termasuk mudah-mudahan yang diharapkan begitu, yang diharapin oleh Allah, diingini oleh Allah kebaikan hati sama kita. Fatahalahu qubla qalbihi wal yaqin, dan keyakinan, diberi keyakinan. Wasidqi, kejujuran. Wa ja'ala qalbahu ya'an, Allah jadikan hatinya itu ya'an, nyadar. Wi'an itu nyadar. Ya. Wa'yan lima salaka fihi, menyadari apa yang telah ditempuhnya. Apa itu? Dulu salah, dulu keliru, dulu khilaf, dulu kita nggak tahu. Itu tuh hatinya. Tapi kalau nggak Allah kehendaki kebaikan, maka orang tidak mau melihat ke arah belakangnya keburukan. Semuanya dalam pandangan dia baik semua. Semuanya lurus, semuanya apa namanya saleh semua. Nah, itu justru orang yang seperti ini, ibu bapak yang muliakan, boleh jadi Allah tidak bukakan pintu hatinya sehingga artinya dia tidak diingini oleh Allah kebaikan orang itu. Gitu ya. Jadi justru kita kalau ini menyadari masa lalu keburukan itu bagian daripada cara Allah untuk dia menyesali, bertaubat kepada Allah. Itu cara Allah begitu. Maka berbahagialah orang seperti itu yang diberikan kesempatan untuk mengingat, untuk menyadari masa lalunya. Karena ada orang-orang yang tidak mau mengingat itu. Wa lima salaka fihi wa ja'ala qalbahu saliman, Allah jadikan hatinya itu lurus, bersih, benar, selamat, sehat. Wa lisanahu shadiqan, lisannya, ucapannya itu benar. Kalau Allah ingin kebaikan pada seorang, omongannya benar, hatinya benar. Wa khaliqatahu mustaqimah, perilakunya, akhlaknya lurus. Akhlaknya lurus. Wa ja'ala udhunahu sami'atan wa 'ainahu basiratan. Allah jadikan pendengaran dan telinganya itu yang tajam. Tajam. Maksudnya tajam pada hal-hal yang dapat menyentuh dirinya, gitu ya. Bukan pandangannya tajam, ya bisa saja sih pandangannya bertambah tajam, tapi maksud pandangan tajam adalah pandangan basiroh, ainul basiroh, mata hati, sensitif mata hatinya itu. Tuh Bapak Ibu. Ini mudah-mudahan kita nih yang dapat seperti ini. Bertambah waktu, bertambah apa? Bertambah bahwa kita ini hati kita tambah lembut, ucapan kita tambah wais, tambah bijak, gitu ya. Dan diharapkan.
Bukan malah sebaliknya kata orang, ini orang bertambah tua, tapi tambah temperamental, emosional, gak karu-karuan. Nah itu boleh jadi orang yang nggak dikehendaki kebaikan oleh Allah, sehingga diumpat oleh orang-orang, diejek oleh orang-orang. Naudzubillah. Tuh, Bapak Ibu. Sini ya, kita lihat makna perkataannya. Itu hadisnya ada di sumber hadis At-Tauhid Ibnu Huzaimah. Tauhid Ibnu Huzaimah. Idza artinya dulu nih, idza apabila atau jika. Apabila atau jika. Arada Hendaki. hendaki. Allah Allah. bi Dengan pada atau terhadap hamba. abda Hamba. Ustaz hilang. abad hamba. Hamba. Khairan Baikkan. kebaikan. Fataha Buka. buka. Oh. Jadi karena fataha lahu dibuka, kalimat yang gampang dibuka. Nah, dibukakan Baginya. gitu. Baginya. Kufla kunci. Qalba hati. Nya. Wal yakin. Dan keyakinan. Ya, dan keyakinannya. Itu bukan keyakinannya. Keyakinannya. Wasidq dan kejujuran. Kodanya di sini sih. Dannya di atas. Waja'ala dan menjadikan hatinya bi'aan menyadari wa'yan kesadaran bagi apa yang lima bagi ma apa yang salaka dia ditempuh fihi di dalamnya. Di dalamnya nyanya. Oh ya, di dalamnya. Wa dan menjadikan hatinya. Allah menjadikan hatinya saliman, selamat, bersih. Hatinya tuh pakai huruf besar, Ustaz. Nya kan apanya maksudnya? Huruf nya itu harus pakai huruf besar. Kalau nya enggak, itu dia karena awal kata aja dia sendiri. Oke, nya perbuatannya itu ya. Orang itu, hatinya orang itu. Dan lidahnya lisan lidahnya ya tuh kan gede juga tuh, gede banget. Nyanya di atas. Ya, oh nyanyi di sini kok jadi muter-muter nih. Dia bandel. Shadiqan, jujur. Benar. Wa dan khaliqah, akhlaknya, perilakunya.
nya, Ya. Mustaqimah, lurus. lurus. Wa dan ja'ala menjadikan Jadikan uzuna. keinginan ya. Uzuna itu telinga. Oh, uzunan. Nya Men- mendengar. Dan Dan matanya matanya melihat. yang tajam. Kelihatan yang tajam. Oke. Coba Bapak Ibu isikan yang ini, yang sebelah kanannya terlebih dahulu. Isim, jenis, dan usahanya ya. Coba silakan. Sambil menunggu, kasih waktu 3 menit dulu. Nama lain lagi nih. Aida, isim, zorof. Ya, Syarat. syarat juga. Aroda, fi'il. Fi'ilnya apa tadi? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Allah ya isimnya. Isim, lafaz. Lafzul jalalah. Di huruf apa nih? Huruf jar. Jar. Abad, hamba, itu isim. Isimnya masdar. Khairan, isim, sifat ya. Isim, Sifat. sifat. Terus fataha, fi'il, fi'il madhi. Di maj'ul. Enggak, kalau majhul Kok itu di kalau fi'il ininya, kalau apa? Kalau fi'ilnya futihah, kalau ini kan fatahah, cuma maknanya dia oh karena dikirain tadi. benar kalau polanya futihah maka Hmm. namanya majhul. Nah, gitu ya. Bagi huruf apa nih? Huruf Jar. jar, sahih. Isimnya isim dhamir. Dhamir. Kunci. Terus kufla, isim masdar. Qalba, Sim. isim masdar juga. Isim apa nih? Dhamir. Dhamir. Dan huruf atau terus al-yaqin, isim sifat. Yakin itu sifat. Keyakinan. Sebentar, al-yaqin, al-yaqin. Oh nih. Sebentar. Al-yaqin itu masdar ya. Yaqona yaqinu yaqnan. Ini bisa masdar, bisa ini nih. Bisa masdar, bisa sifat tergantung kalimatnya. Masdar keyakinan. Terus wa huruf ya ataf, terus sidq itu isimnya masdar. Itu sifatnya sadiq. Sadiq baru sifatnya. Huruf apa nih? Atau ja'ala, fi'il madhi. Terus qalba, Isim masdar. Sim domir. Isim dhamir.
Fiil. Ini bukan fiil, ini isim masdar. Itu masdar ya. Berarti yang kesadaran juga masdar. Iya. Nah, wi'a itu wa'yan sama wi'a sama tuh. Sama-sama Yang masdar. sama wi'a ya, cuman nanti masdarnya kalau ini namanya apa namanya maf'ul mutlak, kalau ini masdar biasa nih, masdar maf'ul mutlak. Jadi menyadari kesadaran ya, tapi bahasa Indonesianya menyadari seperti fiil ya. Wi'a, kalau fiilnya wa'a. Ya, wa'a itu menyadari. Oke. Wa'yan isim, ini masdar juga. Li huruf jar, isim mausul. Salaka fiil madhi. Fi huruf jar. Fi huruf jar. Ji Domir. isim domir ya. Domir. Terus huruf Oh, terus fiil madhi. fiil madhi. Ya, qalba isim masdar. Masdar. Hu Isim domir. isim domir. Kaliman Isim. isim. Isimnya Masdar. masdar. Oh, bukan, sifat. Selamat. Jadi kalau salim itu sifat, kalau salam masdar. Selamat, bersih ya. Wa hurufnya auf. Lisan. Isim. Betul, ini isim Masdar. Mufrad. ini iya, tapi namanya isimnya isim jamid. Isim jamid artinya tidak terbentuk dari kata kerja. Dari kata kerja, betul. Hu isim dan ini domir. Sodqan isim. Nah, ini sifat. Ini huruf khaliqah. Isim. Ya, isim masdar. Masdar muannas ya Ustaz. Iya, masdar muannas, betul. Hunya isim domir. Mustaqimah isim. Sama itu dengan itu. Ini kalau ini apa namanya, mustaqim itu sifat, mustaqim, lurus. Kalau akhlak itu sifat atau apa namanya, isim kalau bendanya. Jenisnya muannas ya. Iya, jenisnya muannas, betul. Sifat dan dia muannas. Wanya huruf qaf. Ja'ala fi'il madhi. Fi'il madhi. Adzan. Ya. Ini isim. Telinga. Isim mufrad. Ya, apa jamak itu? Ya, itu jamak, Bun, jamak. Udhunun. Jamaknya adzan. Adzan ini kurang alif nih, maaf. Oh, karena pasangan ya. Iya, jamak. Jadi udhunun jamaknya adzan. Telinga jamaknya telinga-telinga. Hu isim
Domir. Berarti jamak taksir ya. Benar, zamannya jamak taksir. Sami'an, sami'atan, sami'ah. Isim, sifat. Isim sifat mu'annas. Sifat muannas. Betul. Dan dia muannas. Wa, wa apa huruf Atau ataf, ain, isim. sin, uyun atau ain? Ah, Oh tadi udhun apa adzan tadi ya? Sebelumnya tuh di dalam hadisnya tuh udhun atau adzan? Uzun ya. uzun. Uzun, kalau uzun mufrad bukan jamak taksir. Kalau adzan baru tuh. Ini Berarti mufrad. ini juga isim mufrad dong. Iya mufrad. Jadi ini adzan ini dibuang alifnya. Nah, ain juga mufrad. Jamannya apa ain? Mata itu jawabnya ada dua. Jamannya ain itu uyun atau ayun. Ayun. Ya. Oke. Hu-nya. Isim domir. Domir ya. Domir apa itu? Sim domir. Nanti kalau dibilang namanya domir domir gaib namanya. Nya, dia gitu ya. Ini isim basirah sifat. Masdar mu'annas. Iya muannas. Nah, ini sifat. Basirah. Sifat ya Ustaz, penglihatan Iya, sifat ya. betul. Jadi basirah yang tajam. Sebenarnya sih Oh, penglihatan yang tidak ada tajam sebenarnya. ya. Ya, jadi Yang penglihatan tajam. itu dari ainnya itu. Dari kata ainnya itu yang tajam itu. Apa? Yang penglihatan itu. Kalau basirah itu melihatnya tajam itu. Itu dia Bapak Ibu. Jadi janji Allah SWT kalau Allah mengingini kebaikan pada di seorang hambanya, ini lihat ibu-ibu bapak yang muliakan. Sifat-sifatnya yang pertama, kekerasan hatinya akan dibuka oleh Allah. Akan jadi lembut hati. Punya keyakinan yang mantap. Punya kejujuran. Dan hatinya itu selalu nyadar. Ini beda yang dengan di buku Ustaz. Oh, Yang mana? wajah ala kalbahu bi'adan ini kalau di buku Hmm? wajah ala kalbahu wa'iyan. Oh, wa'iyan. Oh, kalau wa'iyan sifat ya. Kalau wa'iyan sifat. Saya ngambilnya dari kitab hadis yang lain. Mohon maaf. Kita tulis saja sini. Wa'iyan. Nah, kalau wa'iyan di sini kita cek ya wa'iyan. Ada lagi nggak yang beda, Bun? Mana, Bun? Enggak, cuman itu. Ya, sebenarnya sama sih ya. Artinya wa'iyan. Wa'iyan. Nah, wa'iyan sama artinya menyadari. Cuma di sini bukan Tapi itu di masdar. bawah juga ada wa'iyan juga di bawah. Berarti di Wa'yan, Bun. Beda lagi. Oh, Wa'yan. wa'iyan. Iya. Nah, kalau Nggak wa'yan, ada tuh di kalau buku. wa'yan sama. Di buku nggak ada. Oh, nggak ada. Wa'iyan nggak ada di buku. Ini sifat. Oh, berarti hadis yang di tempat saya yang ada ya. Qalbahu wa'iyan. Wa'yan lima salah kan nggak ada. Kalau di buku bunyinya wajah ala kalbahu wa'iyan lima Terus salaka fihi. lima salah kak. Oh, nggak ada wa'nya. Oh, Nggak gitu. ada. Oh, gitu. Baik, baik. Jadi fungsi wa'yan di sini penguat aja. Namanya masdar. Di dalam hadis lain ada ya. Tapi saya ngambil dari hadis lain. Nggak apa-apa. Jadi saya ke sini. Oke.
tadi ya? Oh ini Imam. sebentar. Nah, itu yang nggak ada. Wayannya nggak ada. Oke. Oke. Gitu ya jadinya 5 salaka fihi. Oke. Jadi ibu-ibu yang muliakan coba kita masukkan di dalam ini aja, dalam penjelasan nih. Coba kita sebut nanti ya. Ciri orang Yang dia yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, A. Apa, Bun? Satu, Hatinya dibuka, hatinya dibuka. Terus diberikan keyakinan, dibukakan keyakinan. Sebenarnya kalau makanya bukan dibuka, dimantapkan keyakinan. Keyakinan. Iya. Diteguhkan kejujurannya. Apa lagi, Bun? Diberi hati yang menyadari. Gitu ya. menyadari. Terus lisan yang jujur. Dari atas. Oh, hatinya Hati yang selamat. Hatinya bersih, lisannya jujur. Nah, itu ya. Hatinya bersih dulu. Hatinya bersih. Hatinya bersih. Yang bersih. Yang bersih. Lisan yang jujur. Terus apa lagi? Akhlak yang lurus. Iya. Iya. Terus mata yang tajam. Pendengaran yang tajam. Akhlak. Akhlak itu khaliqah. Wa khaliqahu wa ja'ala khaliqatahu mustaqimah. Akhlaknya lurus. Ini, Bun, Bapak Ibu nih, ciri orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka hatinya dibuka, dimantapkan keyakinannya, dibuka mata hatinya. Nah, ini aja, biar sama semua, dibuka mata hatinya, dimantapkan keyakinannya, diteguhkan kejujurannya. Hati yang menyadari, hati yang bersih, lisan yang jujur, akhlak yang lurus, mata yang tajam, pendengaran yang tajam. Tuh, gitu. Jadi orang seperti ini ciri-cirinya banyak ya, orang dikasih kebaikan sama Allah itu. Saya ini dan itu. Jadi kalau ada hatinya yang gundah, guncang terhadap keimanan, ya, maka ini ciri-ciri, ada ciri-ciri lawan daripada ini nih. Jadi Muslim kok ragu-ragu, gimana itu? Maka kemudian mengatakan semua agama itu benar. Nah ini malah jadi nggak mantep. Hatinya jadi nggak mantep nih. Gitu. Jadi pelajarannya buat kita harus buka hati, mantapkan keyakinan gitu ya. Iya. Jadi kita berusaha itu. Nah, usaha kita bertepatan dengan kehendak Allah. Kita pingin baik, Allah kehendaki baik, maka ini jadi mudah. Jadi ada orang yang pingin membuka hati tapi tidak juga dibukakan hatinya. Jadi belum kehendak Allah. Ada orang yang tidak ingin membuka hati tapi Allah yang membukakannya. Nah, yang selanjutnya, yang keduanya, kehendak kitanya dan kehendak Allah. Bagaimana cara membuka mata batin, mata hati? Adalah dengan mengingat kematian, ya, ziarah ke kuburan, itu bagian daripada melembutkan hati. Berdoa juga kali ya Ustadz, minta. Berdoanya, iya, jadi berdoanya satu sisi, tapi di situ ketika kita ke kuburan itu bukan hanya berdoa, tapi merenung bahwa satu saat kita akan seperti ini.
akan berada di tempat yang sekarang kita ziarahi itu. Jadi di situ bisa orang itu jadi melembutkan hatinya, ingat dosa-dosanya. Baik, jadi di sini ya, hikmah pelajarannya adalah begitu banyak cara Allah untuk memberikan kebaikan pada diri seorang hamba. Itu banyak cara Allah untuk menghadirkan kebaikan pada seorang hamba. Nah, kewajiban hamba adalah mengusahakan puasa pada kebaikan, ada pada jalur kebaikan, sehingga kehendak Allah sama dengan kehendak kita. Iya, itu dia tuh. Jadi kalau Allah ingin memberi hidayah kepada dikehendaki, yaitu memang hak Allah ya. Tapi pada jalan yang umum adalah manusia sendiri yang mengusahakan dengan membaca, memahami, menyadari, itu cara gitu. Nah, seperti itu yang ketemu kehendak manusia dan kehendak Allah. Yang dalam bahasa bahasa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu namanya ada kasab, usaha yang bertemu dengan kehendak Allah. Ada kasab manusia bertemu dengan kehendak Allah. Kan kita nggak tahu kehendak Allah. Nah, tapi usaha kita untuk menjadi baik itu gitu ya. Apa ya? Ibadah kepada Allah, dekat kepada Allah, mengusahakan setiap batin kita nih merenung, menyadari gitu. Nah, itulah. Nah, itu semuanya nasihat buat kita semuanya. Baik, ibu-ibu bapak yang muliakan, nah, inilah kita sampai sini kayaknya nih. Tadi ada satu lagi kayaknya masih panjang nih ya. Kalau dari sisi waktunya kayaknya udah gak mencukupi nih. Iya, udah mepet. Iya, saya mohon izin Bapak Ibu karena besok saya ada acara. Jadi mohon izin ini kita dikedepankan nanti kalau kita dapatnya libur ya, jadinya mohon maaf atas semua itu. Insya Allah kita ketemu lagi di Selasa. Selasa depan belum Ramadan kan? Belum. Ini ada beberapa ibu yang minta izin karena baru buka HP katanya. Oh gitu ya Allah. Iya maklum ya, mohon maaf ya, aduh. Tapi mudah-mudahan nanti materinya kan bisa di-share Bun ya. Iya, nanti di PDF aja. Oh, iya Bu Tati baru hadir nih, udah tadi nih. Aduh. Udah dari tadi cuman Masa iya? Nggak telat juga. Iya. Iya, saya kemarin mohon izin dulu sama Bu Is, gimana nih kalau kita majukan nih, takutnya besok saya nggak bisa gitu ya. Sayang kalau ini, maksudnya kalau emang bisa ditukar dan waktunya ada, nah bisa. Tadi kebetulan hari ini saya ke LBIK dan LBIK sudah mulai tes tadi. Gitu ya, mulai tes tadi. Hari Senin saya malah bisa, hari Selasa nggak bisa, Ustaz. Aduh, iya ya. Ini juga Senin karena saya belum masuk LBIK. Ini kalau udah masuk LBIK pas tahun juga mungkin nggak bisa nanti. Hari Selasa nggak bisa. Oh gitu ya. Nanti insya Allah. PGK, Ustaz ikut PGK sama. Oh PGK. PGK jam berapa Pak Haji Satona? Jam 1 hari Selasa. Hah, jam 1 PGK? Iya Ustaz. Oh iya. Ya karena ini kan libur masih. Bukannya jam 3, bukannya jam 3 Pak PGK? Ini reguler, maka kalau reguler libur maka jam 1. Nanti kalau reguler masuk baru jam 3. Itu dia maksudnya. Setahu saya PGK itu jam 3 mulainya. Oh ya sebentar lagi masuk, berarti bisa nanti. Cari PDF dulu aja Pak Sartono. Iya. Baiklah Bapak Ibu. Demikian tadi kita sudah membahas 2 hadis yang intinya mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kita bahwa begitulah cara Allah mengingini kebaikan pada seorang hambanya.
Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau dalam surah Ali Imran, bukan Ali Imran, Al-An'am, mayuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin, kan gitu ya. Dan banyaklah saya kira. Begitu banyak cara-cara Allah menghendaki kebaikan pada seorang hambanya. Kalau dalam surah Al-An'am ayat 125 mengatakan apa itu? Bahwa Allah bukakan hatinya menerima Islam. Islam dalam artian ajaran-ajarannya ringan, melakukan perintah Allah, mau meninggalkan larangan Allah, itu berislam yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki kebaikan. Karena banyak orang mukmin yang barangkali belum dibukakan hatinya sehingga sholat masih berat, gitu. Puasa besok juga Ramadan, ya dapat awal tengah ujungnya aja lah kan ya, 3 hari. Kalau dibukakan hati kita enak itu. Tapi masalahnya dari pihak kita itu kan sebagai orang tuh tidak bisa menghilangkan rasa hasad, riya dan ujub itu. Iya, betul. Sulit sekali. Itu sesuatu yang akan tetap setan menjanjikan akan membersamai manusia dari pintu-pintu itu, Pak Haji Sultono. Yeah. Itu janji setan yang ingin membersamai manusia, ingin bersama manusia dan hadir melalui pintu-pintu itu. Hasad, syirik, dengki, takabur, ujub. Itu pintu-pintu setan. Dan dikasih izin Allah ya Ustaz. Dan dikasih izin Allah, silakan. Tapi ada pengecualiannya. Illal mukhlasin, satu. Yang kedua illal musallin alladzina hum fi sholatim khashi'un. Ada 2 tuh. Semoga kita termasuk yang itu. Kata Allah, kamu boleh ganggu hamba-hambaku kecuali 2 orang kriteria hamba yang kau bisa. Nggak bisa kamu masuk. Yang pertama, hamba-hamba yang ikhlas. Yang kedua, hamba-hambaku yang sholat. Yang sholatnya itu khusyuk. Nah, itu dia tuh. Khusyuk itu nggak gampang ya Ustaz. Khusyuk itu nggak gampang, tapi kita berusaha untuk itu. Gitu ya, Bapak-bapak ya. Baik, insya Allah ya. Nah, dengan seperti ini Bapak-bapak yang muliakan, Ibu yang muliakan, dengan seperti ini juga ini cara kita untuk terus meningkatkan batin kita, kan itu menyadarkan kita. Jadi nggak masalah juga. Ya mungkin kesempatan waktu-waktu ini waktu siang begini kan enaknya memang tidur ya. Enaknya tidur. Baik, demikian Bapak yang muliakan, mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jami'an, syukran, kita tutup ya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lahir batin, mohon maaf. Saya mohon izin. Baik, Ustaz. Ya, Bunda Kinan, makasih Bunda Kinan ya. Sama-sama, Ustaz.